makin gede. Berlangsung sampai berminggu-minggu ya, hampir sebulan 2 bulanan lah. Nah pas ada satu malam mamaku sama tuh, dia tuh selalu merasa berada di sebuah ruangan itu yang tadi aku bilang. Tapi yang malam itu tuh kata mamaku gini, 2 di antara penjaga pintu itu nyamperin mama dan nyiksa mama, dia bilang gitu. Terus aku bilang, siapa? Yang nyiksanya siapa? Tahu nggak gitu. Dan yang bikin aku kaget itu mamaku nyebutin 2 nama yang ternyata satu itu tetangga aku dan satunya lagi ternyata saudara aku. Oke. Pas lagi ngaji gitu, aku ingat ya pas bacaan Yasin yang ketiga kali, kan aku begini, Bu Dede memadep sini kan. Nah, pas selesai bacaan Yasin ketiga itu, Bu Dede tiba-tiba pindah posisinya. Yang tadinya begini kan dia jadi madep ke tangga kan. Dia begini, jadi dia begini. Cuman aku nggak nanya karena nggak boleh nanya apa-apa dulu lah sampai beres Yasinan itu kan. Pas udah selesai nih, kalau nggak salah sih 7 kali kalau nggak salah ya. Pas udah selesai, aku bilang, ada yang lihat sesuatu nggak gitu. Nah, Bu Dede ini bilang, tadi ada nenek-nenek turun dari tangga masuk ke dapur. Nenek. Iya, nenek-nenek gitu. Terus si mediatornya bilang, jadi si genderuwo itu lihat mamaku tuh manis. Si penghuni di sana itu mau ambil 3 keturunan dari uwaku. 1 adik kesayangan, anak kesayangan, sama cucu kesayangan. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua EP di Anomali. Oke, teman-teman. Gua masih stay ya di Majalengka ya. Lebih tepatnya di rumah kos di 212A di Kampung Cibasaleh, Majalengka. Oke, dan alhamdulillah malam ini gua nggak sendiri ya. Gua kedatangan narasumber yang langsung dari Majalengka. Ya, nggak usah lama-lama ya. Kita kenalan dulu dengan Kak Mei ya. Apa kabar Kak? baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke, Kak Mei sibuknya apa ini? Aku karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Di PT atau apa? Salah satu perusahaan PMA di Kabupaten Majalengka. Aku bagian legal. Oke, itu bagian legal itu apa sih? Ngurusin apa? Kayak perizinan perusahaan, perizinan orang asingnya juga. Oh gitu ya. Sudah berapa tahun? Dari 2019 lah. Lama juga Iya, ya. lumayan. Akam sih bro. Kaku ya, gue kaku ya. Tapi nggak apa maklum, kedatangan narasumber yang seperti ini EP pasti gugup ya. Tapi lupain lah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Mungkin langsung aja malam ini mungkin Kak Mei mau apa yang mau diceritakan untuk teman-teman anomali di luar sana. Ini cerita pengalaman pribadi aku dan keluarga aku sih. Oke, keluarga. Iya, Nggak keluarga. apa-apa diceritain.
nggak masalah sih. Nggak ada masalah, Masalah ya. ya. Takutnya nanti keluarganya telepon, Mang Epe, lu ceritain keluarga orang gitu, gibah gitu. Enggak lah. Oke, waktu dan tempatnya silakan. Ya, aku ucapin dulu makasih buat Bang Epe sudah memperbolehkan aku untuk bercerita kisah hidup. Anjay, kisah hidup. Bukan kisah hidup ya, ini pengalaman hidup. Oh, bukan kisah hidup. Pak. Pengalaman lah Siap. yang dialami sama keluarga aku sendiri. Ini dialami sama almarhum mamaku ya. Jadi ini tahun 2009 ya kalau nggak salah ya. Itu aku kelas 3 SMA pada saat itu. Jadi lupa-lupa ingat sih sebetulnya, tapi kebanyakannya ingat sih, tapi maksudnya detailnya atau ya adalah hal-hal yang beberapa part yang aku agak kurang mengingat tapi cukup diingat juga gitu. Iya, siap. Jadi ini kejadiannya menimpa almarhum mamaku. Jadi sedikit dulu memperkenalkan mamaku ya siapa. Dia kerja di salah satu perusahaan asuransi di Kota Majalengka, dan pada saat itu posisi beliau sebagai supervisor. Dia punya beberapa anak buah lah gitu ya. Nah, mamaku bekerja di sana lumayan lama ya, bertahun-tahun lah gitu. Sampai akhirnya mamaku kena sakit, didiagnosis sama dokter itu dia kena diabetes basah. Udah beberapa kali berobat lah, dari mulai berobat dirawat sampai berobat jalan. Sampai parah-parahnya itu aku lupa ya tahunnya berapa, bulannya dan tahunnya berapa, tapi kejadian parahnya itu pas 2009 pas aku SMA kelas 3. Itu mamaku udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, udah drop banget, udah tidur sama ya maaf ya pup sama pipis tuh sudah di tempat tidur gitu, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mamaku diabetes basah, jadi kakinya tuh luka tuh nggak sembuh-sembuh kan, jadi basah terus. Jadi itu yang bikin ya mamaku hampir sampai beliau meninggal itu 6 bulan lah ada dia nggak bisa ngapa-ngapain di kasur ya gitu, nggak bisa cuma bangun doang, nggak bisa jalan gitu. Terus karena diabetesnya udah parah, jadi masuknya kan ke komplikasi sampai nyerang ke mata udah nggak bisa lihat nih mamaku, cuman remang-remang aja kayak gitu kan. Nah, dengan berbagai macam komplikasi itu yang menyerang sama mamaku, jadi kalau dulu aku nyebutnya ini bukan, maksudnya nggak pernah berpikir ini tuh ke hal-hal berbau mistis ya gitu, karena mamaku satu udah nggak bisa lihat, dua dia udah nggak bisa jalan. Yang notabene mamaku dulunya itu adalah seorang wanita karir, bekerja setiap hari, beraktivitas setiap hari, terus tiba-tiba dia drop, nggak ngapa-ngapain, mungkin pikirannya stres atau gimana lah gitu kan. Jadi sering halu, terus kalau dulu sih aku mikirnya ya mamaku memang stres, yang biasanya dia beraktivitas terus tahu-tahu dia drop gak bisa ngapa-ngapain kan mungkin gimana gitu ya rasanya. Cuman ya setelah bukan ditelaah ya apa ya namanya, setelah ditelusuri, dan kan itu untuk pengobatan mamaku sampai sembuh kan udah berbagai macam lah, dari mulai medis sama non medisnya ya. Itu kebetulan ada anggota keluarga, kakaknya mamaku, aku panggil dia Uwa, itu memang mengerti lah dengan hal-hal begitu ya. Jadi selama sakit itu yang ngurus mamaku kan aku nih sehari-hari. Jadi dimulai dari kejadian aneh-anehnya itu pas
setiap malam itu mamaku sering, bukan ngigo ya, dia sadar tapi dia lagi kayak halu. Dia di rumah nih, posisinya kan di rumah, tapi dia tuh merasa kalau dia itu lagi berada di sebuah ruangan yang sepenglihatan mamaku itu pintunya itu banyak. Di setiap pintu itu dijaga oleh sosok-sosok yang tinggi besar hitam. Itu mamaku setiap malam dari jam 1 ngigo sampai jam 3. Itu berlangsung selama setiap hari sampai beberapa bulan lah gitu. Selalu ngigo kayak gitu, tiba-tiba lagi tidur terus tahu-tahu melek, "Neng." Ini pakai bahasa Sunda ya, "Neng. Wih yuk, keluar yuk," gitu bilangnya. "Yuk kita pulang yuk," gitu. "Iya mah, ini bukan rumah mama," gitu. Pas waktu pertama kali mamaku ngigo kayak gitu kan aku masih ngikutin ya, maksudnya, "Mah, ini kan rumah mama," gitu, ngomong apa gitu. Tapi kekeh gitu, beliau bilang, "Henteu, lain ini mah mama. Yuk kita pulang," gitu. Nah, pas besoknya aku tanya kan sama mamaku, "Mas, semalam kenapa?" Ya pokoknya semalam itu kita lagi ada di satu ruangan, dijaga sama orang-orang yang tinggi besar dan pintunya tuh banyak. Jadi setiap kali mau kabur ke pintu mana tuh ada yang nungguin gitu. Itu sampai berlangsung berhari-hari. Aku nggak langsung cerita ke siapa-siapa ya waktu itu. Nggak langsung cerita ke siapa-siapa karena aku pikir ya itu mungkin mamaku cuma ngigo atau cuma halus semalam 2 malam lah gitu kan. Jadi nggak pernah aku bilangin ke bapak, ke siapa-siapa gitu. Karena itu berlangsung berhari-hari aku bete kan lama-lama kan. Jadi akhirnya aku ngikutin apa kata mamaku. Itu pasti dialognya kayak gitu. "Neng, yuk kabur, Neng, yuk kabur." Sekali malam aku pernah tuh ngikutin kan, maksudnya ya udah cobalah. Ya udah mah, ayo kita coba kemana gitu kan. Dia sudah sampai narik-narik aku. "Ayo Neng kesini, ayo Neng kesini." Tapi posisinya kan dia nggak bisa jalan kan. Jadi dia bangun nih, duduk tapi sambil narik-narik aku gitu. "Ayo Neng kesini gitu." Itu berlangsung kayak gitu sampai jam 3an lah. Berapa lama? 1 minggu ada? Atau 1 bulan? 1 minggu 2 mingguan lah ada itu berlangsung kayak gitu terus sampai akhirnya aku pas bapakku pulang, karena bapakku kan kerja di luar kota, kerja di Bandung, jadi pulangnya itu seminggu sekali. Jadi pas bapak pulang aku baru cerita, "Pak, ini mama gini aku ceritain kan." Karena dari semua keluarga aku itu tidak terlalu mempercayai masalah mistis, jadi bapakku nggak terlalu nanggepin gitu kan. Ya udahlah, mungkin si mama mimpi, si mama lagi halusinasi gitu. Soalnya kan si mamaku kan udah nggak ngelihat kan gitu posisinya. Udah, nah pas banget pas bapak lagi ada, mama ngigo ceritanya. Terus akhirnya di rumahku ada satu saudaraku ya, namanya Bapak Rijal ya. Aku manggilnya Uwa nih. Di belakang rumah tuh posisinya. Itu bisa dibilang bisa juga gitu ya. Jam 1 mamaku mulai ngigo nih. Nah, bapakku ketok-ketok nih ke rumah Uwa nih, yang di belakang yang Warijal itu kan. Diketok. "Ini gimana nih?" katanya. "Si mama begini. Datanglah ceritanya ke rumah." Cuman yang sebelnya mamaku itu kayak yang ngerjain, gimana sih? Dia tahu nih ada orang yang mau jampe-jampe dia lah istilahnya begitu kan. Dia udah lagi meracau, lagi ngomong-ngomong gitu, tahu-tahu pas Warijal itu datang ditanyain kan, terus dia tiba-tiba bilang, "Enggak lah, nggak jadi, mama tidur sampai subuh, sampai pagi." Pas besoknya ditanya, dia nggak merasa apa-apa, dia merasanya tidur gitu kan. Iya, dan itu berlangsung ya beberapa minggu lah ya. Nah udah di pertengahan itu ceritanya
ada satu kejadian, aku itu ngelihat ada telur dilempar ke pintu aku. Jadi pintu rumah aku tuh kayak gini nih. Nah, gini nih. Jadi dari samping sini ada, ke jalan raya ada. Nah, si lemparan telurnya itu di sini, di pojokan sini. Agak basah ya dan agak bau-bau busuk kan. Tapi lagi-lagi karena itu tadi aku nggak terlalu percaya hal begituan dan nggak menyangkut pautkan itu gitu. Aku nggak bilang tuh sama siapa-siapa, udah cuman aku bersihin sisa-sisanya. Terus aku buang, udah nggak ngomong apa-apa gitu. Terus beberapa harinya lagi itu yang nemu ada bangkai kucing. Kan rumah aku tuh ada halamannya sedikit lah, ada 3-4 meter lah ya gitu halamannya, terus di depannya ada pagar. Nah, di dalam pagar itu di pojokan ada bangkai kucing. Yang nemu itu kakak aku. Nah, yang nemu bangkai kucing itu kan kakak aku. Sama juga, cuma bilang gini doang, "Neng, di depan ada bangkai kucing." Dan pas aku lihat memang posisinya tuh mengenaskan banget ya. Udah agak kering, udah agak keras. Terus ya udah sama kakak aku cuma diambil pakai plastik terus dibuang, udah gitu selesai. Nah, udah setelah itu masih tuh tetep tuh mamaku masih setiap malam, dan aku itu waktu itu inget hampir setiap hari itu aku kesiangan sekolah. Itu kan berlangsung sampai berminggu-minggu ya, hampir sebulan 2 bulanan lah. Itu aku sering banget telat berangkat sekolah karena kan setiap malam itu begadang dari jam 1 sampai jam 3, jam 4 baru tidur gitu kan. Oke. Nah, udah setelah itu sebetulnya setiap malam Jumat itu selama berlangsung mamaku sakit itu sering diadain kayak pengajian gitulah ya. Nah, pas ada satu malam mamaku sama tuh, dia tuh selalu merasa berada di sebuah ruangan itu yang tadi aku bilang. Tapi yang malam itu tuh kata mamaku gini, salah satu dari penjaga yang ada di sana, penjaga pintunya itu nyamperin mama terus nyiksa mama. Ini gitu. tuh mama bilang pas besok harinya gitu. Soalnya pas malamnya itu biasa mamaku meracau lah gitu, teriak-teriak. Pas besok paginya bilang kan sama aku, selalu ditanya tuh waktu malam tadi mama apa yang dirasain gitu kan. Terus mamaku bilang katanya 2 di antara penjaga pintu itu nyamperin mama dan nyiksa mama, dia bilang gitu. Terus aku bilang, siapa yang nyiksanya, siapa, tahu nggak gitu. Dan yang bikin aku kaget itu mamaku nyebutin 2 nama yang ternyata satu itu tetangga aku dan satunya lagi ternyata saudara aku. Oke. Gak perlu dikasih tahu lah ya namanya ya, soalnya nggak akan dibahas lagi sih. Iya. Boleh. Nah, itu aku keep aja di aku ya, nggak pernah aku ceritain ke siapa-siapa tuh, belum gitu kan. Soalnya aku masih megangnya tuh masih ya mamaku lagi halusinasi lah gitu kan. Udah malam berikutnya lagi di pertengahan itu mamaku lagi halu gitu, dia bilang, jadi dia tuh merasa nggak ngerti ya aku ya, dia dirasuki atau apa aku nggak ngerti, tapi mamaku bilang aku pengen pulang gitu. Ditanya sama aku itu Warijal itu, ditanya mau pulang kemana gitu. Soalnya Warijal tahu kalau yang ngomong tuh bukan mama gitu kan. Oh gitu. Ditanya, tunggu dulu, itu suara berubah ya? Suara nyokap gitu? Enggak sih, enggak ya, jadi makanya aku juga berpikir ya nggak berpikir ke hal-hal mistis karena nggak kayak kesurupan, enggak. Dia ngomong seperti biasa ngomong. Iya. Tapi dia tuh merasa dia tuh lagi nggak di rumah gitu. Dia bilang katanya pengen pulang, ditanya pulang kemana, terus mamaku jawab satu lokasi, dia pengen pulang ke Cingambul. Iya, itu salah satu nama daerah di Majalengka juga. Oke. Aku belum notice, belum apa-apa.
Udah. Nah, karena udah banyak banget hal-hal yang nggak wajar lah ya mungkin gitu. Akhirnya aku bukan Warijal ya, Iya. tapi kakak kandungnya mamaku itu nyaranin untuk gelar lagi pengajian yasinan di rumah. Yang hadir itu ya saudara-saudara lah dari keluarga semua. Jadi posisinya kan si mamaku selama sakit itu di kamar atas nih. Nah, si mamaku diturunin ke bawah pas selama si pengajian itu. Aku lupa ingat ya, pokoknya dulu itu pengajiannya yasinan, baca yasin itu sampai berapa kali lah. Tiga kali, 4 kali, 5 kali, nggak ngerti lah gitu ya. Kata aku bilang, ya pokoknya udah terus aja lanjut, kalau udah beres yasinan nanti balik lagi gitu. Nanti kalau misalnya di pertengahan yasinan ada sesuatu atau ngelihat apa, ya udah diabaikan aja gitu kan. Udah nih aku juga ikut baca kan, aku baca. Cuman pas di pertengahan tuh ada dia bilang ngelihat apa sesuatu gitu ya. Berarti maksudnya yang aneh-aneh gitu. Iya. Ya pokoknya sih aku nggak bilang ngelihat sesuatu atau apa, tapi dia bilang kalau ada sesuatu atau ngelihat apapun itu diabaikan. Dilanjut aja ngaji gitu. Nah pas jadi posisinya tuh kan yang cewek-cewek sebelah sini gitu beriung, yang cowok-cowok sebelah sana gitu kan. Pas lagi ngaji gitu, aku ingat ya pas bacaan yasin yang ketiga kali, kan aku bareng sama anaknya Uwa nih, namanya Bu Dede, aku manggilnya ibu ya sama dia. Kan aku begini, Bu Dede madep sini kan. Jadi gini, rumah aku itu yang di sana itu 2 tingkat. Jadi aku itu duduknya di bawah tangga. Bu Dede madep ke arah tangga. Nah, pas selesai bacaan yasin ketiga itu, Bu Dede tiba-tiba pindah posisinya. Yang tadinya begini kan dia jadi madep ke tangga kan. Dia begini, jadi dia begini. Cuman aku nggak nanya karena nggak boleh nanya apa-apa dulu lah sampai beres yasinan itu kan. Pas udah selesai nih, kalau nggak salah sih 7 balik ya, 7 kali kalau nggak salah ya. Pas udah selesai, aku bilang, ada yang lihat sesuatu nggak gitu. Nah, Bu Dede ini bilang, tadi ada nenek-nenek turun dari tangga masuk ke dapur. Nenek. Iya, nenek-nenek gitu. Udah, terus merinding anjay. Terus pas udah gitu, oh ya udah. Terus siapa lagi yang lihat gitu? Lalu itu anjaynya dikatup. Aku beneran merinding tadi. Terusin. Iya. Nah, seingat aku sih pokoknya yang bilang ada ngelihat itu yaitu si Bu Dede itu. Yang lainnya aku nggak tahu ya, lupa. Udahlah selesai. Bentuknya seperti apa? Jadi ya nenek-nenek aja jalannya bungkuk. Nenek gitu. Jalannya bungkuk. Pakai samping, pakai baju bukan kebaya apa sih ya kalau kemben? Bukan kemben, baju orang tua aja sih nenek-nenek gitu. Jalannya bungkuk, katanya turun dari atas masuk ke dapur. Udah selesai, udah gitu. Terus nggak tahu juga sama aku diapain. Setelah itu aku nggak inget ya. Udah selesai dari pengajian itu, besoknya tuh mamaku masih tetap kayak begitu aja. Setiap malam sampai teriak-teriak, sampai kalau malam kan teriak-teriak ini ya apa sih, menggema ya, meskipun dari rumah tuh tetap kedengeran gitu kan keluar. Udah gitu, nah udah selesai itu masih terus aja kayak ada ini, sempat ada yang ngetok-ngetok dari jendela kayak gitu-gitu. Terus mamaku kayak lihat, oh iya, si mamaku pas waktu mau ke air kan sempat dipayang nih sama aku, karena mamaku waktu itu sempat nggak mau lagi pup sama pipis di kasur. Dia pengen ke kamar mandi nih ceritanya. Sama aku dipayang, dibantu gitu. Penglihatannya mamaku itu dia di kamar mandi itu ada ular besar, cuman kan aku nggak ngelihat ya.
dia pas kan aku tungguin tuh di depan pintu WC kan, dia masuk ke WC dia teriak-teriak, kaget. Terus pas aku bilang, "Mah kenapa nggak jadi pipis?" "Enggak," katanya, ada ular gitu. Pas aku lihat nggak ada ular, nggak ada apa-apa gitu kan. Udah. Nah itu aku nggak pernah ceritain semua hal kejadian selama aku ngurus mama itu, nggak pernah aku ceritain gitu, karena di situ tuh posisinya cuman ada aku, mamaku sama nenekku. Kakak sama bapakku kerja di Bandung semua. Oke. Nah pas udah di pas kan setiap minggu bapakku suka balik nih ke rumah. Nah terus aku bilang lah sama bapak akhirnya gitu, "Pak, mama kemarin ngigonya dia disiksa sama 2 orang." "Siapa?" kata bapak kan. Aku sebutin. Yang satu ternyata tetangga, yang satu ternyata saudara. Cuma lagi-lagi bapakku nangkis lah, maksudnya nggak terlalu ditanggepin gitu kan. Ya itu mah si mama cuma inget nama itu doang kali, lagi halunya gitu kan. Cuma sama aku akhirnya ya lama kelamaan gitu ya dibahas lah sama bapak gitu, kenapa orang yang nyiksa mamahku itu, sepenglihatan mamahku itu adalah 2 orang itu gitu. Yang satu mungkin dulu itu tetangga itu pernah mau pinjem uang sama keluargaku, nggak dikasih. Terus ya kalau kata bapak yang namanya orang kita nggak tahu hatinya kayak gimana gitu kan, nggak tahu dia kesel, sakit hati apa gimana, nggak ngerti. Kalau yang saudara itu memang pernah selek lah, pernah berseteru sama mama gitu. Jadi mungkin ya sakit hati juga lah mungkin. Jadi akhirnya yang nggak tahu ya, kalau aku sama bapak sama kakakku nggak mau bilang bahwa mereka ikut andil dalam sakitnya mamah ya, nggak mau juga gitu, karena takutnya jadi fitnah karena kan nggak ada bukti ya gitu kan. Jadi ya udahlah, itu cuma untuk pembahasan aku sama keluarga aja gitu. Udah. Nah terus yang masalah dia pengen balik ke Cingambul itu, aku akhirnya cari tahu nih, mamaku pernah nggak berseteru atau ada masalah dengan orang Cingambul. Ternyata ada salah satu anak buahnya mamaku yang asalnya dari Cingambul gitu. Nah pas waktu itu pernah kayak mamaku yang nggak sadar juga, tapi nggak kerasukan sih, nggak tahu, nggak ngerti ya. Soalnya kalau misalnya kerasukan suara mungkin berubah atau si tingkah laku berubah, enggak. Tapi mamaku tuh kayak jadi dua kepribadian apa gimana sih? Dia kadang ngomongnya bener mamaku tapi bahasanya lain gitu. Jadi dia selalu bilang, "Aku pengen balik ke Cingambul, tolong balikin aku ke Cingambul," gitu. Nah pas aku ternyata cari tahu, ya memang ada salah satu anak buahnya mamah yang asalnya dari sana. Terus aku pernah ajak ngobrol nih mamaku kan, "Mah, dulu pernah ada apa nggak sama si teteh ini gitu, si teteh A gitu yang dari Cingambul." Jadi ya mamaku cerita, katanya selama mamaku jadi supervisor, dia jadi anak buah mamaku, mungkin ada seleknya masalah pekerjaan ya, aku nggak ngerti lah. Jadi katanya si cewek A ini memang pernah mengeluarkan sumpah serapah lah sama mamah gitu. Cuman ya mamaku orangnya lempengan, nggak merasa bahwa itu ada sebuah ancaman atau apa gitu kan. Nggak mikir macam-macam gitu ya. Gitu, nggak pernah mikir yang macam-macam. Jadi iya katanya dulu dia memang pernah kayak ngomong yang lain-lain lah ke mama gitu. Nah udahlah, jadi aku ya maksudnya aku sama bapak emang berpikirnya kalau mamaku sakit diabetes itu bukan murni sakit diabetes 100% gitu kan, karena kan katanya kalau diabetes itu adalah penyakit turunan ya kebanyakan kan, 60% itu penyakit turunan. Tapi di kita tuh nggak ada yang diabetes, baru sama mamaku aja gitu. Udah nih ceritanya gitu. Nah si mamaku kembali lagi ke kamarnya kan di atas. Satu malam mamaku makin parah tuh, ngeracaunya makin parah. Terus tiba-tiba itu pas posisinya weekend, berarti Sabtu Minggu lah, pas bapakku ada kebetulan. Kalau bapakku ada, aku tidur di kamarku nih sendiri. Itu tiba-tiba
bapak apa sih ngetok-ngetok kamar kan, neng si mamah neng gitu. Aku bangun jam 1-an kalau nggak salah ya waktu itu. Pas aku bangun lihat ya mamaku udah kayak orang sekarat gimana sih, udah gitulah pokoknya udah kayak mau dicabut nyawa, sampai dia ngeracau. Tapi selalu ngeracaunya bilangnya gini, hampura mamah, tapi suaranya tuh suara cewek tapi ngerok kayak mau ngeluarin dahak tuh. Nah gitu, kayak gitu. Aku sama si bapak panik terus kata bapak, udah neng ke uwa ke uwa kakak mamaku ya, bukan ke Rijal ya, bukan. Aku telepon uwa, datang ke rumah uwa. Pas uwa lihat, uwa langsung istighfar. Dia bilang, ini nggak bisa. Itu pakai bahasa Sunda ya. Terus dia tiba-tiba ke kamar samping. Jadi di lantai atas rumahku itu ada 3 kamar, kamarku, kamar mama, sama kamar kakakku. Terus uaku itu tiba-tiba ke kamar kakak. Pas aku lihat, dikirain lagi ngapain, ternyata dia lagi merenung begini gitu kan. Terus aku bilang, wah kenapa? Enggak neng, ini mah si mama bukan saatnya. Ya dia memang lagi sekarat, tapi bukan akan meninggal yang sebenarnya gitu. Udah nggak tahu diapain lah, dijampe nggak tahu apalah pokoknya. Akhirnya mamaku tidur lagi tuh, nggak jadi meninggal ceritanya. Udah. Nah itu kan jadinya setelah itu tuh akhirnya diadain pengajian, bukan pengajian, sorry, kayak apa ya namanya ya, bukan ruqyah, apa ya, jadi si uwa aku atau ya, jadi si uwa aku tuh pengen tahu gitu, pengen tahu karena pas uwa aku lihat mamaku sekarat malam itu, dia kan nggak langsung cerita kenapa dan ada apa gitu ya, dia cuma bilang ya udah nanti besok mau diobatin gitu. Pas besoknya itu aku datang 1 orang sama mediator 1 orang, terus ada lagi 1 orang lah. Yang aku ingat itu dulu ngobrol biasa, berbincang dengan si mediator itu, yang dimasukin ke si mediator itu penghuni rumah yang ada di dapur, setahu aku yang sekarang jadi toilet. Itu sosoknya genderuwo katanya. Masuk terus ditanyalah sama uwa aku kan, kamu kenapa mau ngincer adikku gitu. Terus kata si sosok itu bilang, lihat mamaku tuh manis katanya dan mau diambil. Cuman aku nggak tahu gimana ceritanya, si sosok itu bilang sebenarnya dia tuh kesel dan dendamnya itu sama uwa aku, sama kakaknya mamaku, tapi karena nggak bisa, jadi akhirnya dia bersumpah untuk ngambil 3 keturunan dari uwa aku itu, 1 adik kesayangannya, anak kesayangannya, sama cucu kesayangannya. Jadi udah ditandain tuh sama si sosok itu. Yang pertama adik kesayangannya berarti nyokap. Iya. Jadi uwa aku itu punya adik yang masih hidup itu tinggal 2. Mamaku dari uwa aku itu ke uwa aku lagi yang cewek, terus baru ke mamaku. Jadi mamaku bungsu. Nah, jadi yang ditargetin sama si sosok itu ya mamaku. Jadi yang pertama mau diambil itu mamaku, terus nanti anak kesayangannya ada juga disebutin nih sama dia. Siapa? Ya adalah itu ya. Soalnya ini nggak ada hubungannya, maksudnya nggak ada lagi kelanjutannya. Cuman dia nyebutin 3 orang yang udah dia tandain mau diambil gitu. Terus sama cucu kesayangannya juga ada 1. Nah di situ murka lah wah aku kan, karena sebetulnya gini, sosok itu udah ada di sana sebelum rumahku dibangun. Jadi aku spoiler dikit tentang rumahku jadi rumah lamaku itu di desa Kertabasuki, masih di sekitaran sini Majalengka. Sebenarnya sih kalau orang ngelihat sekilas ya itu rumah biasa aja. Itu rumah pinggir jalan sebetulnya. Cuman itu posisinya di samping rumahku itu ada kuburan barang. Terus di belakang rumahku itu yang dempet sama dapur itu ada kuburan orang 7 kuburan. Yang 1 masih aktif, masih sering ada yang nyekar ke sana kalau setiap lebaran. Yang 6-nya udah diabaikan, udah nggak ada yang inian. Cuman memang ya dulu
nggak pernah ada ngerasa apa-apa sih meskipun di belakang ada kuburan ya. Nah jadi katanya si sosok itu udah mendiami di sana udah lama. Iya. Nah dan rumah aku tuh dulu nggak sebesar yang sekarang. Kalau dulu tuh kecil gitu. Nah udah gitu ya kembali ke cerita tadi ya. Jadi pas tahu si sosok itu nargetin 3 orang dari keluarganya Uwa, marah lah Uwa. Seingat aku dulu ya Uwa itu sampai ngemacan beneran loh. Kalau dulu udah zamannya story apa gitu direkam, kayaknya udah deh. Itu kan tahun 2009 itu zamannya HP apa ya? Masih HP ya, Facebook sih. Zaman Facebook, HP Friendster. apa sih? Nokia kali ya, Nokia Siemens kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak ada dokumentasi sama sekali nih gitu. Cuman yang aku lihat kan itu aku posisinya di samping mamaku karena mamaku nggak mau jauh-jauh dari aku. Itu ya gitu, aku sampai ngemacan, dia sampai begini tangannya, sampai si matanya merah gitu. Aku nggak inget ya di situ ada perkelahian atau enggak sama sosok itu, nggak ngerti. Tapi sosok itu, si mediatornya itu memang berlaganya memang ini apa kayak apa ya, galak gitu. Sempat adu mulut sama aku kan si sosok itu. Aku nggak inget gimana detail ininya. Yang aku inget itu sampai akhirnya setelah aku marah itu, si sosok itu akhirnya dia yang kalah. Pas lagi ngobrol kayak gitu dia kalah, sampai akhirnya dia sujud lah ke aku. Oke, katanya kalau bahasa sekarangnya mungkin oke, aku akan membatalkan niat itulah gitu. Pas udah gitu ditanya lagi kan, coba lihat lagi ke mamaku gitu, sekarang kayak gimana ngelihatnya. Terus dia langsung si mediator itu langsung nutup muka begini, ya katanya nggak enak, sekarang nggak enak gitu. Kalau dulu tuh lihat mamaku tuh manis katanya, jadi kepengen tuh bawaannya kepengen ngambil. Nah pas udah kejadian itu, jadi akhirnya ya singkat ceritanya tuh si sosok itu akhirnya takluk sama aku. Udah selesai itu aku ingat aku nyuruh nancepin beberapa pohon hanjuang. Kalau di Bang Epe apa ya taunya ya? Nggak tahu pohon Jadi hanjuang, belum pernah dengar. Nah itu tuh pohon hanjuang. Apa? Yang mana? Ini, yang merah. Yang di bawah ini kecil ini? Iya ini. Oh. Itu pohon hanjuang. Ya udah, taruh ambil footage. Ambil footage. Nah jadi waktu itu pas setelah selesai ritual itu, aku nancepin pohon hanjuang. Pohon hanjuang tuh daun yang warnanya tuh merah marun. Iya, itu pasti ada nama bahasa Indonesianya siapa ya? Tapi cuman kalau aku taunya namanya pohon hanjuang. Pohon hanjuang lah, kita sebut pohon hanjuang lah. Seperti itu. Ya jadi setelah ritual itu, aku ada nancepin beberapa pohon hanjuang di beberapa titik di dekat rumahku. Salah satunya di depan WC yang itu ternyata menjadi tempat si sosok itu. Oke. Nah, aku nitipnya begini. Ini pohon hanjuang, jangan sampai ketebang, jangan sampai ketebas, jangan sampai, ya pokoknya jangan sampai kecabut, apalagi sampai kecabut gitu ya, nggak boleh gitu. Dan aku nggak ngasih tahu kenapa, kalau misalnya sampai kecabut kenapa gitu, nggak ngasih tahu, cuma ngomong kayak gitu aja. Jangan sampai dicabut, jangan sampai ketebang, jangan sampai ya jangan diganggu lah pokoknya gitu kan. Oke, siap. Waktu itu ditancepinnya di belakang situ satu, di pojok yang sempat ada bangkai kucing itu di situ satu, sama di samping. Nah udah selesai itu, terus ngobrol sama mamaku sama uaku, dan mama tuh baru cerita. Jadi katanya dulu mbahku, bapaknya mama, sebelum mama ngebangun rumah sekarang di tingkat, itu pernah bilang kalau ini pakai bahasa Sunda dulu ya. Ini omat bumi ulah diagengan. Kalau mau diperlebar, jangan ke samping, jangan ke belakang. Kalau mau ke atas aja. Pokoknya itu mbah itu katanya dulu tuh sampai wanti-wanti. Ini rumah nggak boleh digedein ke belakang meskipun cuma 30 cm, 1 meter apa berapa tuh nggak boleh, ke samping juga nggak boleh.
Cuman lagi-lagi karena mungkin sifat netralnya aku ke masalah mistis itu nurun dari mamaku ya, salah satunya. Jadi mamaku tuh nggak terlalu nangkep, nggak terlalu ngejaga omongan itu gitu, sampai akhirnya itu rumah direnovasi, ditambahin lah tanah Sedikit ke gitu ya. belakang 1 meter Bang Epe, cuman buat ini doang, masak, Oh, tempat kompor 1 meter doang itu ke belakang. Nah ternyata memang tempatnya si sosok inilah keambil gitu. oke. Jadi ya mungkin disimpulin keganggu apa gimana nggak ngerti ya, tuh gara-gara itu. Nah baru tuh mama tuh ngomong, terus kata uaku, kenapa nggak bilang gitu kalau dulu mbah pernah bilang seperti itu gitu. Tapi ya lagi-lagi mamaku ya dikirain katanya bukan hal-hal yang penting gitu kan. Ya udah kan, tapi kan udah selesai lah itu ya. Iya, jadi setelah itu udah nggak pernah lagi ada kejadian yang aneh-aneh. Jadi emang sebetulnya mamaku sakit sampai sekarang sih sebenarnya belum terpecahkan ya. Sampai sekarang nggak pernah maksudnya nggak pernah dibahas, nggak pernah kebongkar kalau ada kiriman dari siapa, terus ada andil siapa-siapa juga. Cuman dari semua rangkaian mamaku sakit itu aku bisa narik kesimpulan sendiri kalau mamaku sakit bukan murni sakit 100% sakit bener gitu, tapi ada tambahan-tambahan dari lain-lain juga gitu kan. Nah yang masalah tadi kata mamaku bilang dia merasa disiksa sama 2 orang yang ternyata itu adalah orang-orang terdekat gitu ya, mungkin salah satunya juga ada, tapi nggak pernah ditelusuri juga lah, karena buat apa juga, karena waktu itu ya pas mamaku udah meninggal bener gitu ya, jadi ya udahlah nggak pernah dibahas-bahas lagi gitu kan. Oke. Sama yang temannya juga udah nggak pernah diini lagi, cuman cukup tahu aja lah gitu ya. Nah udah dari setelah itu udah nggak pernah ada lagi hal-hal yang mistis-mistis. Terus ya si mamaku juga udah nggak pernah lagi meracau setiap malam, nggak pernah. Terus ya udah sampai akhirnya, tapi nggak membuat mamaku sembuh ya, karena kalau dari segi medis tuh mamaku udah parah, udah stadium parah lah, udah sampai Diabetesnya itu komplikasi. Iya gitu udah sampai sakitnya. komplikasi. Iya, sampai ke ginjalnya juga kena gitu. Jadi kemungkinan sembuhnya sangat tipis waktu itu. Cuman dari pihak keluarga, dari pihak Uwa juga berpikirnya yang penting mamaku memang sakit bener lah, tanpa ada hal-hal yang lain-lain lagi. Jadi udah istilahnya tuh udah, kalaupun sampai meninggal pun kalau diambil sama Tuhan bener ya nggak masalah gitu, bukan diambil sama yang lain-lain gitu. Ya udah setelah itu 3 bulanan setelah ritual itu kalau nggak salah ya aku makin drop, makin kritis sampai akhirnya meninggal dunia. Tapi itu bener ya gitu, bukan yang kayak waktu sebelumnya itu gitu. Udah segitulah ceritanya. Oke. Sebenarnya kalau kan kalau itu ngebahas yang memberatkannya kan berarti memang gangguan dari penghuni rumah ya gitu, yang ketahuan gitu, yang ternyata mau ngambil mamaku kan itu gitu. Kalau ngebahas masalah rumah, yang menghuni di sana banyak, tapi yang sampai berani mau nargetin sampai mau nandain orang tuh ya cuman sosok itu aja, yang lainnya Yang enggak. gondoruo tadi itu yang Iya. di rumah itu ya. Gitu. Jadi ya udah, jadi ini cerita mistis bukan ya. Jadi pokoknya lah ya ceritanya kayak gitu lah. Jadi sampai sekarang pun sebetulnya nggak pernah terungkap gitu Oke. siapa sosoknya. Kalau si Iwa pernah ngebahas tentang apa sih yang masalah saudara sama tetangga itu, pernah nggak nyinggung-nyinggung atau gitu? Ya itu jadi pas dibahas, pas makanya aku tanya sama mama, "Mah pernah ngerasa punya masalah atau misalnya sama 2 orang yang nyiksa itu pernah ada masalah atau apa?" Terus mamaku bilang sambil nyatuk, karena mamaku orangnya senang bercandaan. Jadi mamaku sambil bilang gini, ini pakai bahasa Sunda ya, "Nya meureun gara-gara teu dibere nginjem duit cenah harita," gitu. Oke. Jadi eh,
apa namanya, mungkin gara-gara nggak dikasih pinjem duitnya dulu jadi dia kesel gitu kan. Cuman aku nggak ngerti ya kenapa yang dihalusinasi mamaku itu adalah 2 orang terdekat itu gitu, yang kagetnya juga. Cuman ya udah nggak pernah dibahas apa-apa Tapi lagi. waktu di mediasi itu yang muncul malah yang justru yang gondro itu, yang sosok hitam yang Iya. di rumah itu, yang gede itu. Iya gitu. Jadi yang lain-lainnya tuh nggak pernah terungkap sampai sekarang pun gitu, sampai detik ini pun nggak Pada pernah. waktu mediasi itu dia sampai minta maaf gitu ya, si sosoknya ini, itu nggak ada kelanjutan apa gitu. Nggak ada, udah. Jadi sama uaku waktu itu ditutupnya, setahu aku ya, kalau setiap dia melakukan apa-apa ke makhluk kayak gitu tuh selalu dikasih 2 pilihan, antara dia pindah, dia dipindahin, atau dia mau membuat perjanjian, atau dia dihancurkan saat itu juga Dimusnahkan, gitu. oke. Jadi Dibakar lah gitu ya. ya gitu, jadi nggak pernah ada lagi kelanjutannya. Udah, setelah itu udah. Oke, siap. Panjang juga ya. Nggak terlalu panjang sih. Terus Iya. perasaan Kak Mei pada waktu uh, nyokap meninggal ini, ada perasaan dendam atau mencari tahu tentang itu nggak kira-kira? Iya, sebenarnya iya sebenarnya gitu. Cuman lagi-lagi ya, Tapi keluarga udah sepakat ya bahwa selesai sampai di makhluk yang besar itu iya, gitu kan. karena wa aku juga nggak pernah berpikir siapa nih yang bikin adikku sakit, atau cari tahu apa gitu. Setahu aku sih enggak, taunya memang ya mamaku sakit diabetes basah, terus dia ada luka di kaki, nggak kering-kering sampai akhirnya dia nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, terus udah nyerang ke mata juga sampai nggak bisa ngelihat, mamaku sampai buta, terus ke ginjal juga udah nyerang. Jadi ya udah, secara kasarnya tuh cuma nunggu waktu aja gitu. Cuman yang nggak nyangkanya itu aku ya itu, ya ternyata di baliknya sakit mamaku itu ada yang nungguin dia gitu loh, yang si sosok itu ternyata gitu. Oke. Ya, segitu dulu untuk kisah malam ini ya. Makasih Kak Mei atas waktunya. Siap, sama-sama Bang Epe. Dan ini nggak selesai sampai di sini ya. Oke. Nanti Kak Mei juga akan mungkin kasih apa ya, cerita yang lain juga gitu ya. Nggak cuma di sini aja, banyak banget sepertinya ya. Mungkin gue penasaran sama Wak tadi ya. Mungkin suatu saat bisa ditemukan. Oke, gitu aja sih. Ya, thank you banget sudah menyimak. Oke, segitu dulu dengan gue Epe dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Mei. Thank you.